Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kebugaran tubuh, keringanan melangkah, sehingga kita bisa menghadiri jamaah subuh di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit kepenkultum pendek perihal bagian akhir dari surat Al-Hasr yang saya tadi bacakan di rakaat yang pertama. Lebih tepatnya di ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat ini penuh makna, dan kemudian kita perlu mencermati kenapa dalam ayat ini ada dua kata atau dua perintah untuk bertakwa. Di bagian depan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah diingatkan di situ, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian ditutup, wattaqullah lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan betul pentingnya yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah. Kita senantiasa mengingat Allah dan takut kepada Allah. Karena seringkali ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam hari-hari kita meninggalkan Allah. Saat bekerja kita meninggalkan Allah, Allah kita tinggal. Kita ingat lagi Allah saat kita mungkin menghadapi kesusahan, atau saat kita bahagia, Allah lupa kita sertakan. Begitu juga mungkin kita saat bersenang-senang dan sebagainya, berwisata, kita lupa untuk bertakwa kepada Allah. Seakan saat ini saya akan bahagia. Ini adalah waktu saya untuk apapun yang ingin saya lakukan, sehingga Allah kita tinggalkan. Nah, maka kemudian di sini diingatkan betul, bertakwalah kepada Allah. Kita harus takwa, kita harus ingat dan takut ya. Takut di sini tentu kalaupun kemudian kita takut akan azab Allah dan sebagainya, itu setidaknya cukup baik gitu kan. Tetapi konteksnya adalah takwa kepada Allah, kita senantiasa ingat Allah, senantiasa kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu kan yang menjadi lebih ideal.
Kemudian disertai dengan dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita bertakwa dan kemudian kita memperhatikan apa toh yang akan kita kerjakan di hari esok. Bisa kita maknai dua hal dalam banyak terjemahan Al-Quran dan juga tafsir, dimaknai wal tangdur nafsu ma qaddamat lighadin. Hari esok di sini dimaknai akhirat. Tetapi juga ada pemaknaan lain. Lighad ini konteksnya kita juga bisa maknai hari esok tetapi di dunia. Bagaimana kita memperhatikan apa yang akan kita kerjakan. Ingin menjadi apa kita bawa ke mana keluarga kita. Memiliki apa cita-cita anak kita kelak dan sebagainya. Itu Allah mengingatkan pentingnya sebuah perencanaan dalam kehidupan. Meskipun nanti kalau kita kaji dalam ayat-ayat lain, di balik apa yang kita mimpikan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kantor kita barangkali, tempat kita bekerja dan sebagainya, di situ bisa jadi kita menghadapi sesuatu yang tidak ideal. Dan di situ kemudian ada perintah lain, bagaimana kemudian kita meyakini takdir yang terbaik yang telah ditetapkan Allah. Apapun itu kita meyakini itu yang terbaik. Tentu proses, ya itu nanti dalam ayat yang lain kita kemudian bisa maknai ayat ini. Tetapi sederhananya di sini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang akan terjadi di hari esok. Artinya tidak boleh hidup hanya sekedar mengalir, tetapi harus ada sebuah perencanaan. Dan juga tentunya perencanaan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Maka kemudian juga bagaimana agar kita hidup bahagia di akhirat, atau memetik apa yang kita upayakan, apa yang kita ibadahkan di dunia ini, ya tentu bagaimana mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, bagaimana mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan lain-lain. Kemudian ditutup ayat ini wattaqullah. Sekali lagi kita bertakwa kepada Allah. Setelah kita memulai ikhtiar kita merencanakan kehidupan yang lebih baik itu dengan takwa, dan kemudian ditutup lagi dengan kita mengembalikan semua itu kepada Allah. Ketetapan Allah itu yang terbaik, itu juga cermin dari takwa kita. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'mal. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, disinilah finalnya. Disinilah kalau ada istilah ikhtiar dan tawakal itu, di bagian akhir dari ayat inilah sebuah jawaban tentang sebuah tawakal itu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah tidak akan mungkin memberikan ketetapan yang tidak baik atas diri kita. Allah pasti memberikan ketetapan yang terbaik. Meskipun asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum dalam ayat lain. Mungkin kita menganggap ketetapan Allah itu tidak baik, padahal itu baik untuk kamu. Nah, di sini padahal Allah sudah sangat teliti dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ada pepatah mengatakan, ya apa yang kita upayakan disitulah apa yang kita petik. Ya, tetapi di balik itu Allah tahu betul apakah ketetapan ini nanti baik untuk kita atau tidak. Maka Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Tugas kita hanya ikhtiar, kemudian kita tawakalkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan kita yakin itu adalah ketetapan terbaik. Dan disitulah cermin dari ketakwaan. Saya kira itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.